Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial penggunaan software Dialux Evo step by step dari pembuatan ruangan sampai perencanaan lampu ya pada ruangan tersebut. Pertama bisa dimulai dengan membuka file dasar. Di sini saya menggunakan dari AutoCAD ya, file DWG. Setelah kita buka, maka akan muncul rancangan yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan AutoCAD. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih titik koordinatnya ya. Bisa sembarang atau sesuai tampilan pada file AutoCAD-nya tadi. Lalu spesifikasi untuk skala. Di sini saya dari ukuran lebar ruangannya saja saya buat 1,8 meter. Di sini meter 1,8. Bisa kita cross check dengan gambar garis ganti. Ini sudah pas 1,8 meter. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah gambar yang dari AutoCAD-nya ya, merupakan gambar 3D. Saya ubah menjadi 2D. Lalu ada layer. Ini adalah layer sebelumnya ya, yang dari AutoCAD tadi juga. Bisa kita nonaktifkan pada bagian-bagian yang tidak dibutuhkan agar tidak mengganggu pada proses rancangan bangunannya. Oke, selanjutnya kita pilih pada toolbar site draw new building. Di sini kita akan membuat bangunannya ya. Kita klik saja. Oke. Post polygon. Oke, di sini sudah ada bangunannya building 1. Nah, jadi seperti ini. Untuk tinggi bangunannya sendiri 2,8 meter dengan lantai 0,2 meter. Ketebalan lantainya ya 0,2 meter. Selanjutnya kita buat ruangan, draw new room. Atau bisa juga dengan membuat draw new indoor ya. Bila banyak ruangan-ruangan nanti, misalkan teman-teman membuat sebuah rumah, nanti kan banyak ruangannya, bisa menggunakan draw new indoor. Oke, nanti jadinya seperti ini. Lalu kita tambahkan atap ya, bisa otomatis ataupun kita membuat sendiri. Nah, untuk bangunan nanti atapnya bisa dilebihkan ya dari dindingnya seperti ini. Oke, jadinya udah seperti ini. Selanjutnya tambahkan ceiling, bisa digambar manual ataupun otomatis ya. Nah, jarak ceiling dari roof ke pada gipsumnya ya, biasanya kan menggunakan gipsum, itu totalnya 0,330 meter. Jadi nanti ketinggian ruangannya itu hanya 2,470 meter. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, sudah jadi bangunannya. Selanjutnya kita tambahkan komponen lain seperti pintu, buka di bagian apertures. Di sini banyak katalog-katalog bawaan ya, objek-objek bawaan dari katalog softwarenya. Pilih sesuai selera.
pilih yang ini saja, lalu bisa drawing nocturne, buka tampilan atas, kita lihat gambar acuan dari AutoCAD-nya tadi. Di sini ada pintunya, kita gambar. Oke, 0,7 meter. Ikuti saja. Selanjutnya sudah kita gambar pintu, jadinya seperti ini ya. Lalu karena ini adalah kamar mandi, jadi tidak ada jendela. Kalau mau buat jendela, di sini ada banyak objek-objek yang bisa teman-teman pilih. Oke, baiklah. Selanjutnya kita tambahkan objek atau furniture lain. Sini saya mulai dari objek-objek yang besar dulu ya. Ada katalognya dari software bawahan Dialux-nya. Ya, ini ada banyak, atau bisa juga teman-teman download sendiri di internet lalu diimport. Di sini saya mencoba ambil dari katalog. Bentuk ya. Ditarik, diatur dari posisinya. Saya coba menggunakan ukuran seperti real ya. Saya sudah mempersiapkan sebelumnya di internet, di browser. Ukuran untuk bentuk di sini ada, lihat panjangnya saya 1700 cm. Coba ubah ukurannya menjadi 1700. Ditekan tombol tab ya. Sambil ditahan kliknya. Oke. Jadinya seperti ini. Selanjutnya ada closet ya. Cari objeknya. Dan lihat lagi ukurannya yang di internet untuk toiletnya. Panjangnya 69 cm. Lebarnya 39. Tadi yang bathtub ya, lebar bathtub. Lebarnya Oke, baiklah, selanjutnya ada wastafel ya. Kita buka katalog. Cukup ya. Kita lihat posisi dari 3 dimensi. Untuk penempatan nanti bisa diatur kembali. Kita tempatkan terlebih dahulu objek-objek lainnya.
hasil ditambahkan seperti balokan seperti ini. Oke, cukup ya. Ini tinggal dicek kembali penempatan objek-objek yang sebelumnya. Kita coba tambahkan lagi balok di sini. Selanjutnya sebelah sini. Untuk showernya ya. Untuk sejajarnya itu saja sesuai selera. Lalu tambahkan objek. Oke. Ya, dari sisi samping atau bisa juga kita tambahkan objek manusia ya sebagai untuk acuan. Supaya kita bisa memprediksi ketinggian dari furniturnya dengan tinggi manusia. Cukup, bisa dihapus objek manusianya. Jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya terminal.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pewarnaan material. Bagian material ya, buka katalognya, bisa dipilih sesuai selera atau project yang teman-teman buat. Klik materialnya, dibuka ke objek yang mau diberi warna. Ini lantainya, coba ubah ukurannya ya. Oke, kita selesai tahap pewarnaan ya. Jadinya seperti ini. Untuk kita membedakan warna pada suatu objek, kita sambil ditahan tombol shift ya, lalu dipilih warnanya seperti ini. Selesai tahap pewarnaan, kita masuk ke bagian pemberian luminar ya, atau yang bisa kita sebut pemberian lampu. Ada toolbar light. Sebelumnya kita cek setting pada space dengan klik toolbar space, lalu klik bagian ruangannya yang mana, lalu edit. Di sini banyak template-nya sudah disediakan. Lalu kita ubah pada bagian target plusnya ya. Bila teman-teman belum tahu berapa targetnya, ada aturan pemerintah tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan. Kita lihat di sini ada tabel ya, tabel tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan. Kita cari kamar mandi di sini targetnya 250 lux. Walaupun lebih dari target, akan tidak terlalu jauh karena dapat sudah kita buat 250 ya, sudah sesuai. Selanjutnya buka toolbar luminaire. Di sini saya menggunakan luminaire dari Philips. Untuk katalog Philips sendiri teman-teman bisa cari di Google ya. Ini sudah muncul menu dari Philips-nya, ada macam-macam jenis ya luminaire.
pilih indoor, menggunakan lampu downlight. Ini ada berbagai macam tipe. Saya akan menggunakan yang paling atas dengan jenis luminasi yang cukup tinggi, 1000 luminasi, 13 watt. Ini tampilan atas. Kita pilih draw rectangular. Ketika melakukan draw rectangular, teman-teman bisa setting ya berapa banyaknya luminer yang akan dipasang. Selanjutnya kita lihat dari sisi lain, dikeluarkan. Kita coba kalkulasi ya, kalkulasi objek. Pengaturan pilihan standar saja. Kalau teman-teman mau menggunakan light scan, bisa di sini ada light scan. Pilih pencahayaan dari luar ya, bisa menggunakan clear sky atau average. Di sini saya no daylight saja karena jenis kamar mandi tidak menggunakan jendela ya, jadi tidak ada cahaya yang masuk dari luar. Kita coba kalkulasi. Oke. Untuk ini saya tidak tahu ini merupakan bug atau bagaimana dari Dialuxnya. Ya karena bila suatu ruangannya terdapat banyak warna coklat seperti ini ya, maka nanti hasil lampunya akan menjadi keunguan seperti tadi. Jadi solusinya untuk white balance kita coba jadi manual, kita setting sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lihat ya tercapai apa tindaknya. Maaf, saya ada yang ketinggalan. Ini bagian distribusi luminasinya terlalu tinggi ya tadi. Diedit jadi tingginya 0,75 meter atau 75 cm. Karena memang standarnya penghitungannya 75 cm dari lantai. Oke, jadi seperti ini. Kita kalkulasi lagi. Ini dia belum tercapai ya. Baru 120 lux dari targetnya tadi 250 lux ya. Ini merupakan distribusi luminasinya ya. Angka-angkanya seperti ini. Karena belum mencapai target, bisa kita tambah lagi lampunya. Atau kita mengganti jenis lampu. Tadi kita menggunakan yang jenis 1000 lumen. Kita coba yang lebih tinggi luminasinya. Ini ada 1200. Atau mungkin kalau tidak mau banyak lampu di dalam ruangan yang kecil, kita bisa gunakan luminasinya lebih tinggi lagi dengan watt yang lebih tinggi, ini 2500. Kita coba kalkulasi lagi. Masih kurang tercapai.
Oke, ini dengan menggunakan 3 buah lampu maka tercapai tingkat iluminasinya dengan target 250 lux. Ya, kalau bisa memang dengan target itu tidak melebihi terlalu jauh ya. Jika terlalu jauh dia akan mengakibatkan silau. Oke, baiklah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.